Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Akdan Hanifku, NIM 186100035. Saya akan menjelaskan jurnalnya Johanna Endang Prawitasari yang berjudul Psikologi Klinis dari Terapan Mikro ke Makro. Artikel ini mengungkapkan kemajuan riset dan terapan psikologi klinis di luar negeri dalam mendukung dunia kesehatan yang penerapannya pada penyakit fisik menggunakan paradigma kedokteran perilaku ataupun psikologi kesehatan klinis. Di Indonesia data dan penerapannya masih sangat terbatas, padahal terapan secara mikro disadari sangat mahal biayanya. Psikologi kesehatan klinis dan kedokteran perilaku. Kemajuan penelitian dan terapan teknologi kedokteran mendorong dilakukannya penelitian psikososial dan layanan klinis, misalnya layanan transplantasi organ dan pemeriksaan genetik. Kemajuan seperti ini memberikan peluang penelitian perilaku dengan paradigma baru, yaitu psikologi kesehatan klinis dan kedokteran. Berbagai penelitian dan terapan baik mikro maupun makro telah dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan manusia. Terapan psikologi klinis secara makro, yaitu untuk kesehatan masyarakat, karena keseluruhan manusia adalah multisistem. Menurut teori sistem umum Sundberg, Weinberger, dan Taplin 2002, maka tinjauan tentang kesehatan manusia juga dapat dilihat dari sistem-sistem itu, status sehat dan sakit. Kalau dilihat dari sistem sel organ dan relatif lebih mudah dan untuk diperiksa, sudah ditemukan secara canggih untuk memeriksa fisik manusia di laboratorium klinik melalui sampel darah, air kening, atau tinja sehingga fungsi organ yang ingin diperiksa dapat diketahui secara relatif. Peralatan bioteknologi telah begitu pesatnya berkembang untuk memeriksa dan menaungi sakit fisik. Selanjutnya, peran psikologi klinis dalam upaya kesehatan masyarakat. Layanan kesehatan mental masyarakat diharapkan berada di bawah koordinasi Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Hal tersebut merupakan terapan yang lebih makro, yaitu memberi kesempatan kepada psikolog klinis untuk mengalihkan keterampilannya dalam penilaian dan penanganan ke bidang yang lebih luas daripada hanya sekedar memberikan layanan mikro. Seperti yang kita ketahui, psikologi mikro yaitu psikolog klinis yang masih bekerja sendiri dalam melakukan penilaian dan penanganan untuk hanya kasus individual atau keluarga saja. Sedangkan dalam psikologi makro, psikolog klinis perlu lebih berorientasi pada kebijakan layanan kesehatan masyarakat atau bekerja sama dengan perwakilan masyarakat. Nah, dalam pengembangan psikologi mikro ke makro, ada beberapa hal yang perlu dikembangkan. Yang pertama, perlu adanya kelompok penekan atau pressure groups, di mana pressure groups ini sebagai perwakilan masyarakat, yaitu perkumpulan kesehatan jiwa atau komunitas-komunitas tertentu yang bergerak dalam bidang psikologi klinis dalam mendorong kebijakan ke tingkat daerah. Selanjutnya, perlu kemitraan dan koordinasi di antara kelompok penekan itu dan departemen kesehatan yang berada di daerah-daerah tertentu. Yang ketiga, sangat penting bagi kita dan masyarakat umum untuk mengerti tujuan dan makna dari dibentuknya layanan kesehatan mental, supaya tidak meninggalkan stigma, di mana definisi kesehatan jiwa sangat perlu disetujui lebih dahulu atau dimengerti oleh khalayak umum, di mana istilah tersebut akan digunakan di tengah masyarakat dan tidak akan menimbulkan kebingungan akan layanan yang telah disediakan. Dalam hal ini, psikolog klinis dalam terapan mikro hanya bekerja sendiri, namun dalam terapan makro, ia harus lebih berorientasi bekerja sama dengan disiplin lain. Selanjutnya, pembentukan kerjasama dalam terapan makro.
Dalam ranah ini, psikolog klinis tidak dapat bekerja sendirian. Ia harus mampu membina jaringan kerjasama dengan ilmuwan dan sektor lain. Misalnya, ia bekerja sama dengan ahli di bidang kesehatan fisik, tokoh masyarakat, ataupun dengan kelompok masyarakat tersebut. Psikolog klinis juga perlu menjalin kerjasama antara akademisi dan masyarakat dengan mediator seperti puskesmas, di mana perkembangan terapan psikologi klinis secara sedikit demi sedikit berkembang menjadi makro. Adanya penuangan ilmu dasar dalam kebiasaan hidup sehat secara mental, di mana dalam ranah tersebut masyarakat belajar untuk menggunakan indikator kesehatan sosial psikologis dalam pendidikan di keluarga masing-masing. Antara orang tua dalam mendidik anaknya secara terbuka dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dapat membentuk situasi damai dan nyaman di tengah anggota keluarga dan masyarakat lainnya. Selanjutnya, simpulan dari berkembangnya psikologi klinis dari mikro ke makro, yaitu membentuk program pencegahan upaya terhindar dari penyakit yang berkaitan dengan perilaku. Penerapan psikologi klinis secara makro ini membutuhkan kerjasama banyak pihak karena kesehatan secara sosial psikologis bukan merupakan hal sederhana, tetapi hal yang sangat kompleks, di mana banyak pihak yang perlu terlibat dalam upaya kesehatan masyarakat, sehingga ilmuwan di perguruan tinggi dapat menjadi fasilitator perkembangan kesehatan yang madani. Juga puskesmas dapat menjadi mediator antara ilmuwan dan masyarakat. Kemudian psikolog klinis dapat pula bereksperimen untuk meninjau perkembangan terapan psikologi klinis secara makro. Keterlibatan psikolog klinis ini dapat mempengaruhi kebijakan publik. Untuk itu, perlu keyakinan dari diri psikolog klinis terhadap ilmu yang dia pelajari, karena tanpa itu kerjasama jadi ajang salah menyalahkan tanpa ada gerakan ke depan yang berarti.